Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tematiknya pada subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakmu mengetahui berbagai macam hewan dan tumbuhan yang mengalami hampir kepunahan. Faktor penyebab kepunahan yaitu yang pertama faktor alam, sulitnya beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Yang ketiga terjadi bencana alam. Faktor manusia, penebangan dan pembakaran hutan, pemburuan liar yang dilakukan oleh manusia, eksploitasi secara berlebihan, pembuangan sampah alam misalkan ke sungai, ke got, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gambar-gambar hewan yang mengalami punahan atau hewan yang langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Salah satunya atau contohnya orang hutan, badak bercula 1, komodo, harimau, badak bercula 2, burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih hanya ditemukan di daerah Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Kemudian yang selanjutnya yaitu badak bercula 1. Badak bercula 1 hidup di ujung kulon, daerah Banten. Populasi badak bercula 1 semakin menurun karena pemburuan liar dan biasanya diambil culanya untuk dijadikan bahan obat. Selanjutnya hewan yang mengalami kepunahan atau hampir punah atau langka adalah orang hutan. Berkurangnya jumlah orang hutan disebabkan pemburuan liar dan kerusakan habitat atau tempat tinggalnya akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Selanjutnya yaitu komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga sering disebut dengan kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurunnya populasi disebabkan karena pemburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya, yaitu kulitnya, bulunya, untuk dijadikan sabuk, jas, dan lain sebagainya. Selain hewan, tumbuhan juga ada yang hampir mengalami kepunahan atau langka. Ingat, langka itu jarang kita temui. Salah satunya adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga dapat dijadikan sebagai obat. Amorphohalus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar atau dijuluki dengan bunga bangkai. Tempat hidup alami biasanya di alam daerah Sumatera. Tumbuhan berikutnya yaitu kantong semar. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkupan Perahu
Jawa Barat merupakan salah satu tempat atau habitatnya. Cendana banyak ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah makanan atau sebagai pengharum. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dapat kita lakukan supaya hewan dan tumbuhan ini tidak mengalami kepunahan. Di antaranya yaitu dengan pelestarian in situ yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan itu berada atau tinggal. Contohnya yaitu Swaga Marga Satwa, itu tempat hewan-hewan berada. Hutan lindung yaitu bagi tumbuhan. Taman nasional diperuntukkan untuk hewan maupun tumbuhan. Dan selanjutnya yaitu pelestarian ex situ yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya adalah taman safari, kebun binatang, dan penangkaran.